Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Tuntunan yang Allah tuntunkan kepada kita untuk meraih kemaslahatan bersifat menyeluruh, tidak hanya salah satu sisi, tapi semua sisi. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan. Apalagi kita dibimbing bahwasanya kehidupan tidak semata di dunia. Yang paling utama justru malah akhirat. Di dunia itu amat sangat sebentar, sebagai tempat pembuktian pencarian bekal. Makanya pesan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir, meninggalkan rumah ke sebuah tempat, punya kebutuhan, selesai pulang. Waktu yang hanya sebentar, tapi apabila dimaksimalkan, maka hasilnya adalah luar biasa. Maka dengan kembali kepada Islam, semuanya akan terjawab. Sebagai dasar pendorong untuk kita semuanya adalah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, di akhirat juga berikan kepada kami hasanah, dan jauhkan kami dari api neraka. Apabila orang memiliki kerangka pemikiran demikian, lalu berilmu, bekerja keras, tidak lupa doanya kepada Allah, maka dengan kerja yang ringan hasilnya adalah ganda. Inilah kemurahan Allah untuk kita semuanya. Apa yang kita kerjakan? Pertama, kita harus menjadi orang yang betul-betul terwujud keislamannya. Bukan sebatas KTP-nya bertuliskan beragama Islam, tapi Islam yang dibangun di atas ilmu. Di sana ada 3 unsur.
Al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah, entah tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus alam raya itu adalah Allah. Nama-namanya dikenali menunjukkan keagungannya, sehingga penghambaan kita semata hanya kepada Allah, dengan cara Allah, bertumpu kepada rahmat Allah. Ini unsur keislaman yang pertama. Harus punya ilmu, hukumnya wajib, mengenal makna kalimat tauhid, sehingga tergambar ketika dia menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, bukan terjemahan umum, tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu, tetapi tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, yang kewajibannya mengenal macam-macam yang dikatakan Tuhan, yang batil-batil dibuang, Allah yang hak yang diibadahi, semuanya diilmui dengan Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, sebagaimana para sahabat faham dan beramal. Ini unsur pertama keislaman. Yang kedua, diwujudkan dengan taat. Karena memang iman itu lahir batin, bukan sebatas angan. Setelah angannya mantap, zahirnya mewujudkan dengan ketaatan. Makanya Allah menandaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, bila kamu memang cinta pada Allah, butuh kepada Allah, maka wujudkan kerjamu. Apa? Taati saya. Apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita diperintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang berhenti. Sementara perbuatan Rasul itu adalah lengkap. Lengkap keimanannya, lengkap keislamannya, lurus akidahnya, taat badannya. Dan ketika bergaul, maslahat kepada lingkungan. Dan sholat merupakan simbol yang paling besar, panggilan Allah yang paling besar. Makanya kita diperintahkan, istajibu lillah wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Ketika kamu dipanggil, Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk kamu. Lalu yang ketiga, apa yang telah dibangun, dikerjakan, wajib dijaga, jangan sampai rusak. Entah rusak dengan kemalasan tidak beramal, atau rusak disebutkan, diriakan, dipamerkan sehingga nggak ada gunanya, atau rusak dia melakukan pembatal keislaman. Maka untuk itu, apa yang telah dikerjakan wajib dijaga sampai mati. Demikian juga Ramadan yang baru kita tinggalkan. Kebaikan kita tidak boleh sebatas mentok hanya di Ramadan saja. Maka iringkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti akan memiliki nilai puasa setahun, terjaga setahun. Andaikan bulan-bulan berikutnya kita juga masih hidup, maka isi per bulan dengan full puasa, supaya kita terjaga full 1 bulan dengan puasa 3 hari minimal. Itu semua kita kerjakan sampai mati, karena innamal a'malu bi khawatimiha, rawal Bukhari. Inilah sebuah amal itu ditinjau pada ujung akhirnya. Kebaikan awal untuk modal akhir. Jangan sampai kebaikan awal mandek, kemudian akhirnya nggak punya bekal. Itu syarat yang harus kita dapatkan. Hadirin semuanya, di antara kebaikan dunia yang kita harapkan itu dengan kondisi yang aman. Dan kondisi yang aman itu nilainya lebih penting daripada makan dan minum. Karena akan berat bekerja, berat masak, berat makan bila kondisinya tidak aman. Sampai-sampai doa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pada Allah diberikan kondisi aman lebih didahulukan daripada meminta untuk mendapatkan kecukupan rizki. Rabbana ja'al hadzal balada amina.
warzuq ahla minas samarat la'allahum yashkurun au kama qol. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, berilah penduduknya rezeki buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Untuk mendapatkan keadaan aman ini ada cara yang sempurna dan cara yang bersifat sebatas hukum kauni. Cara mendapatkan keadaan aman yang semata hanya sebatas hukum kauni, ini hewan bisa, orang kafir bisa. Tapi maslahatnya hanya sebatas dunia. Apa itu? Ya, adanya kepemimpinan yang baik, ketaatan masyarakat, kesamaan kepentingan, mereka rukun bekerja sama dan kompak, maka mereka akan mendapatkannya. Karena ada sebuah ungkapan umum, man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh mendapatkan. Tetapi kita nggak cukup hanya sebatas itu. Adanya pemimpin yang baik, ketundukan masyarakat, bekerja keras, yang kompak, yang adil. Tetapi kita mengharapkan lebih daripada itu. Karena apa? Setentram apapun manusia di dunia akan segera ditinggalkan. Sementara orang butuh ketentraman di alam kubur, butuh ketentraman di padang mahsyar untuk mendapatkan payung, minuman, pakaian, dan keselamatan menyeberang jahanam untuk terbuka pintu surga. Makanya cara yang ditempuh bukan sebatas cara yang orang kafir bisa, tetapi selain cara-cara yang dibutuhkan secara sunnatullah, ketetapan Allah yang diberlakukan di bumi, ya lebih penting daripada itu semuanya, itu adalah keimanan. Karena iman membuahkan aman. Pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Satu di antara kamu tidak akan sempurna keimanannya sampai terbukti tetangganya aman dari gangguan kejahatan-kejahatannya. Yang untuk menumbuhkan keimanan ini harus memiliki ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar. Harus kokoh akidah tauhidnya, bersih dari kesyirikan, benar ketaatannya dengan sunnah, jauh dari bid'ah, betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah, bukan cari sanjungan kedudukan dunia, dan dibesarkan pahalanya dengan cara diajakkan kepada orang lain dengan penuh harap, penuh cemas, penuh cinta. Ketika taat mengharapkan diterima, dilipat gandakan jadi bekal. Ketika ada kecam kemaksiatan, cemas sehingga harus menghindar dan doa untuk dijaga. Dan semuanya cinta kepada Allah. Kenapa? Karena satu-satunya tumpuan. Itu unsur iman tidak bisa dipisah. Semisal kekompakan kaum muslimin di Madinah bisa aman, ini Yahudi ada selagi mereka hadir dan jujur, itu bisa aman. Tetapi keamanan Madinah ketika Yahudi juga diajak menjaga aman, itu tidak bertahan lama. Kenapa? Ketika tidak ada unsur iman, maka tidak membuahkan aman, maka penyakit asli nanti akan kambuh, itulah pengkhianatan. Apalagi umat diuji dengan melimpahnya harta. Ini perkara yang amat sangat riskan. Yang pesan Nabi SAW, mal faqru akhsha alaikum walakin masa alaikum antub satolakumud dunya fatunafisu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum. Bukan kefakiran yang kukhawatirkan menimpa kalian, tetapi yang kukhawatirkan menimpa kepada kalian dibentangkan dunia, sehingga kamu ambisi berlomba sebagai merandu berlomba, akhirnya dunia menghancurkan kamu,
sebagaimana dunia juga menghancurkan orang sebelum kamu. Itu resiko bila tidak ada keimanan hanya dengan fitnah dunia, itu sangat rentan sekali. Maka untuk itu, keberadaan aman yang kita idamkan, semoga saja Indonesia aman, negeri-negeri kaum muslimin, kita di Indonesia di pelosok semoga aman, yang di pusat kekuasaan juga semoga aman. Tetapi untuk mewujudkan aman yang ada, kita tidak bisa menempuh dengan cara fisik saja, teori-teori dunia, tapi harus dilengkapi. Selain teori dunia, siapapun tahu dan butuh, yang lebih penting daripada itu semuanya, keimanan itu harus menjadi modal. Makanya di sana ada sebuah ancaman. Ma naqadu ahdallahi wa ahda rasulih illa salatu alaihim aduwahum wa akhadhu ma bi aidihim. Apabila manusia sudah hilang keimanannya, sehingga janji Allah dirusak, tauhid gak ada, janji Rasul juga dirusak, sunnah gak ada, makanya musuh akan dikuasakan, musuh akan merampas harta mereka. Jadi keamanan yang ada itu amat sangat rentan, dan itu tidak akan bertahan lama, pasti akan mengalami kehancuran. Maka untuk itu, siapapun ketika menginginkan negerinya aman, makanya cara mendapatkannya harus bersifat menyeluruh. Semoga apa yang tersampaikan pada mimbar kali ini bukan semata kita saja yang mendengar, tapi menyeluruh dan mereka tanggap dan mewujudkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya akan dipenuhi, yaitu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Barakallahu bil ayati wa hakim. Aqul qali hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.